Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Ibu Fadil. Di video kali ini saya mau membuat gorengan untuk hidangan berbuka puasa. Ini bisa dibikin dadakan juga ya bun, karena bisa di stok sebagai frozen food. Dan untuk cara membuatnya ini juga gak terlalu ribet ya bun, cukup praktis. Untuk isiannya saya pakai ragut sayuran, yang bahannya itu saya cuma pakai kentang sama wortel aja. Kemudian saya tambahkan susu sama keju biar ada rasa-rasa agak creamy gitu ya bun. Baiklah, sekarang saya mau lanjut ke proses membuatnya. Pertama saya potong dulu, ini 1 buah bawang bombay. Ini saya potong-potong dadu ya bun. Dan ini ada 2 buah wortel, ini juga mau saya potong-potong dadu. Kemudian ini kentang juga saya potong-potong dadu. Setelah selesai urusan potong memotong sayurannya, sekarang saya mau siapkan bumbu halusnya. Di sini saya pakai bawang putih sebanyak 3 siung. Saya tambahkan juga sedikit merica butiran. Ini saya pakai dikit aja. Kemudian saya tambahkan garam. Untuk bumbu halusnya ini udah selesai. Sekarang saya mau siapkan wajan untuk menumisnya. Pertama-tama saya tumis potongan bawang bombay terlebih dahulu sampai bawang bombaynya layu. Baru kemudian saya tambahkan bumbu halusnya. Lalu saya tumis lagi sampai keluar aroma wangi dari bumbunya ya bun. Dan baru kemudian saya tambahkan potongan wortel dan kentangnya. Dan ini saya tumis sampai sayurannya matang, karena ini tuh kering ya bun, tumisannya kering. Jadi saya tambahkan sedikit air secukupnya aja untuk membantu proses mematangkan sayurannya. Ini sepertinya sayurnya udah cukup matang. Sekarang saya siapkan di sini susu cair full cream. Untuk berapa banyak susunya itu saya kira-kira aja ya bun. Lalu kemudian saya tambahkan margarin. Ini saya panaskan sampai margarinnya mencair dan nyampur sama susunya ya bun. Setelah margarinnya mencair seperti ini, kemudian saya tambahkan keju parut. Untuk keju parutnya juga saya kira-kira aja. Ini saya masak lagi sambil terus diaduk, dan saya tambahkan juga 1 saset denkau. Setiap bikin ragu isian risoles biasanya saya beri tambahan denkau, 1 saset denkau seperti ini. Terakhir saya tambahkan setengah sendok makan tepung terigu sebagai pengentalnya ya bun, dan hasilnya seperti ini. Dan ini saya tambahkan ketumisan sayur tadi. Saya tambahkan aja semuanya. Lalu api kompornya saya hidupkan lagi. Ini saya masak lagi sambil terus diaduk sampai semuanya tercampur rata. Ini saya masak dengan api kecil aja ya bun, supaya nggak gampang gosong. Dan ini udah selesai. Sekarang saya mau siapkan bahan kulitnya. Untuk bahan kulitnya di sini saya pakai roti tawar aja. Ini roti tawarnya saya keluarin semuanya karena emang saya mau pakai semuanya ya bun. Nah ini udah saya keluarkan, kemudian saya buang bagian pinggirnya. Nah ini udah selesai ya bun, semua pinggiran rotinya udah bersih, gak ada lagi. Dan untuk sisa pinggiran roti ini saya simpan lagi di lemari es. Ini pasti masih bisa dimanfaatkan ya bun ya, sayang kalau dibuang. Setelah pinggiran rotinya saya buang, ini sekarang mau saya pipihkan sampai benar-benar tipis gitu ya bun. Setelah semua rotinya selesai saya pipihkan, di sini saya siapkan tepung terigu.
Untuk tepung terigunya ini juga saya kira-kira aja berapa banyaknya ya bun. Tepung terigu ini saya tambahkan air, untuk airnya juga saya kira-kira aja. Ini saya tambahkan bertahap, lalu kemudian saya aduk-aduk. Airnya saya tambahkan bertahap seperti ini supaya mengaduknya lebih mudah ya bun. Untuk larutan tepung dan air ini boleh juga ditambahin garam, nggak juga nggak apa-apa. Dan untuk kekentalannya itu dikira-kira aja ya bun. Ini tuh kan gunanya untuk melekatkan tepung panir ya ke bagian rotinya. Nah ini udah selesai, sekarang saya siapkan ini bahan isinya. Saya ambil 1 lembar roti yang udah dipipihkan tadi, lalu saya beri bahan isiannya. Rogo sayuran, ini saya kasih agak banyak ya bun. Dan hasilnya juga nanti agak lebih besar. Jadi pas waktu berbuka masuk, minum air, cukup 2 potong gorengan ini, udah cukup mengenyangkan ya bun. Udah bisa bikin kuat untuk sholat maghrib. Nah untuk bahan isiannya saya kasih segini ya bun. Nah setelah itu saya beri larutan terigu tadi di bagian pinggir-pinggirnya. Saya kasih di sisi kiri kanan rotinya. Sambil saya ratain, ini bagian sisinya harus benar-benar rata terkena larutan terigu ini. Karena ini fungsinya untuk lem ya bun ya. Kalau nggak rata bisa-bisa nanti kebuka. Pas lagi ngegoreng, kalau nggak rata lemnya bisa-bisa kan ada yang kebuka. Terus isinya berhamburan kemana-mana ya bun ya. Dan ini ditekan-tekan lagi, dipastikan ini benar-benar rapat, gak ada yang terbuka. Nah ini udah jadi satu, saya ambil dulu wadah, saya taruh dulu di satu wadah, dan setiap lembaran roti ini saya beri isian sampai semua rotinya habis. Dan ini untuk lembaran roti yang terakhir, setiap mau dikasih lem pinggirannya itu selalu saya aduk-aduk dulu ini larutan tepung terigunya, karena biasanya mengendap ya bun ya kalau nggak diaduk. Ini tuh hasilnya lumayan banyak ya bun. Nah setiap nutup roti ini jangan lupa benar-benar dipastikan nggak ada yang terbuka sambil terus dipencet-pencet begini. Sekarang saya siapkan tepung panirnya. Untuk tepung panirnya juga saya kira-kira aja secukupnya. Saya ambil 1 potong roti yang udah diberi isian tadi. Ini saya celupkan ke dalam larutan terigunya ya bun. Nah ini saya tiriskan dulu. Lalu saya taruh di atas tepung panirnya. Dan ini saya balurkan sampai semuanya terbalur rata seperti ini. Dan ini udah bisa langsung digoreng, pastikan minyaknya udah panas. Untuk menggoreng saya pakai api sedang cenderung kecil. Ini sisi bagian bawahnya udah matang, jadi saya balik terlebih dahulu. Nah setelah kedua sisinya matang merata dan berasa garing gitu ya bun, berarti ini udah siap diangkat dari penggorengan dan udah siap untuk dihidangkan. Baiklah, demikianlah roti goreng isi rogo sayuran dari saya. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa di like, tinggalkan komennya juga. Dan di sini juga masih ada sisanya yang belum digoreng ya bun. Bisa disimpan di lemari es, di freezer sebagai frozen food. Semoga postingan ini bermanfaat. Sehat selalu dan sukses untuk semuanya. Dan sampai jumpa lagi di postingan saya yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.